Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Sebelumnya, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Nama saya Sumarah. Seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Karena saya tidak mampu membayarnya. Bertahun-tahun, saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun, saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara, karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi Dewan Hakim, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Sejak kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka, dengan tatapan curiga mereka. Di suatu waktu, di bangku madrasah, Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu harus dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Tiba-tiba, saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Heh, bapaknya si Sumarah itu kan PKI. Apa iya? Iya. Lah sekarang di mana? Ya sudah diciduk tentara toh. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumarah. Nanti bisa-bisa kena ciduk, kena tangkap. Ih. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa bapak saya PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbah. Seharusnya bapak itu gak usahlah deres kelapa, gak usahlah jadi kusir andong, gak usahlah nyetor gula ke Denwasto. Lihat apa akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Dewan Hakim, kalau memang bapak saya benar bersalah, lantas apa iya saya, Simbah dan Simbo harus menanggung dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja bersama seorang juragan beras. Dia bernama Bu Jurwati. Di situ,
saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang dalam. Saya tidak bisa melanjutkan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa membumikan impian untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jadah hukumnya jika mempunyai istri seperti saya. Lagi dan lagi bayangan Bapak kembali menggelapkan nama saya. Untuk itu, saya putuskan berhenti. Saya ingin pergi jauh. Saya ingin lari, mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat menguntit saya lagi. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya dapat mendaftar menjadi seorang TKW dan segala syarat saya penuhi. Pekarangan Simbo, peninggalan Bapak, kontak untuk menyelesaikan semua itu. Mulai dari biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, dan biro tenaga kerja, dan segala tetek bengek lainnya ternyata begitu panjang sekali. Namun, akhirnya saya tahu, memang harus begitu ya caranya. Pak Lurah mau memberikan saya surat keterangan bersih diri karena selipan 200.000. Saya jadi paham betul menyelipkan lembar-lembar uang agar segalanya jadi cepat beres. Mengurus paspor dengan biaya 3 kali lipat dari harga semestinya, memberi tip calo, memberi tip anu, memberi tip itu, dan untuk anu, dan untuk itu. Hingga jadilah saya, Sumarah binti Suliman, jadi TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi budak di negeri orang. Kosinus tangan jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori metrika baju, dikotel monokotel jadi irama kain pel, dan teori pidato jadi omelan majikan. Mana cerita Pak Kasiri tentang bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, gotong royong, keluargaan? Mana? Ternyata semuanya hanya bisa saya beli dengan uang. Semuanya hanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan. Tak boleh mendongakkan kepala dan bicara. Di negeri sendiri, saya didepak sana-sini. Dikuntitkan bayang-bayang Bapak yang digelapkan oleh mereka, menggelapkan nama saya. Dan sekarang di negeri orang, saya menjadi budak. Menjual impian untuk hidup yang lebih baik. Di negeri orang, saya hanguskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit, getir, dan masa remaja saya. Yang saya pikir, segalanya jadi berubah. Saya pikir, saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa, gaji saya setahun hilang, dan bencana itu Pak Hakim, bencana itu saya diperkosa. Saya diperkosa.
bertahun-tahun saya diselipkan di negeri sendiri. Kepala saya tak boleh menyembul di tengah kerumunan. Tapi, apakah di negeri orang saya masih dimelatakan? Tentu saja tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala, meludahi muka orang yang membinatangkan saya, mengangkat tangan, yang kemudian saya ambil pisau tajam untuk saya masukkan mata pisau itu ke jantung hatinya. Majikan itu, Pak Hakim, majikan itu saya bunuh. Saya yakin saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Karena tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumara. Dan saya siap mati.